Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratifa Tri Novelina Albendri dengan NIM 2416010160 dari kelas XYE. Yang terhormat, dosen pengampu Bapak Saiful Aziz ME. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi UTS pada mata kuliah fikih. Di sini saya akan membahas 6 materi yang sudah dibahas sebelumnya. Baiklah, langsung saja masuk materi yang pertama. Materi pertama tentang taharoh. Taharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, taharoh adalah membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas sehingga diperbolehkan melakukan ibadah yang disyaratkan harus dalam keadaan suci. Perintah mengenai bersuci dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Artinya, wahai orang-orang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu sakit dalam perjalanan kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Selanjutnya yaitu macam-macam taharoh. Macam taharoh yang pertama, taharoh ma'nawiyah. Taharoh ma'nawiyah merupakan bersuci secara rohani dengan membersihkan segala penyakit hati seperti riya, iri, dan dengki. Perlu kita ketahui, sebelum melakukan taharoh isiyah, orangnya harus lebih dulu taharoh ma'nawiyah, karena sesungguhnya bersuci harus dalam keadaan bersih dari sifat syirik. Yang kedua, taharoh isiyah. Taharoh isiyah adalah bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis atau dari segala jenis kotoran maupun hadas kecil dan hadas besar. Untuk membersihkan dari najis dan hadas ini bisa dilakukan dengan menggunakan air seperti berwudu, mandi wajib, serta tayamum bila dalam kondisi tidak ada air. Alat-alat yang digunakan untuk taharoh. Yang pertama, air. Air yang bisa digunakan untuk taharoh adalah air suci yang menyucikan. Air ini disebut dengan air mutlak. Air mutlak adalah air murni yang belum tercampuri oleh suatu najis. Yang kedua, debu. Jika seorang muslim hendak bersuci, namun ia tidak menemukan air, maka diperbolehkan baginya untuk taharoh menggunakan debu yang suci. Yang ketiga, benda yang dapat menyerap kotoran. Selain air, debu, alat taharoh selanjutnya adalah benda yang dapat menyerap kotoran. Benda yang dimaksud adalah batu, tisu, dan kayu. Dalam Islam, benda ini dikhususkan untuk menghilangkan najis seperti beristinja. Materi yang kedua, sholat. Sholat adalah ibadah yang terdiri dari serangkaian ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukun yang ditentukan. Dasar hukum sholat terdapat pada Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Artinya, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Selanjutnya, rukun sholat. Rukun sholat adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan pada waktu melaksanakan sholat dan tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Apa saja sih rukun sholat? Rukun sholat yang pertama, niat di dalam hati, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca surat Al-Fatihah, rukuk dengan tuqmaniyah, iktidal dengan tuqmaniyah, sujud 2 kali dengan tuqmaniyah, duduk di antara 2 sujud dengan tuqmaniyah, duduk tasyahud akhir dengan tuqmaniyah, membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi serta salam. Selanjutnya, apakah itu syarat wajib sholat dan syarat sah sholat? Yang pertama, syarat wajib sholat adalah segala sesuatu yang wajib dipenuhi sebelum mengerjakan sholat. Syarat-syarat wajib sholat yaitu beragama Islam, berakal, balik atau sudah dewasa. Yang kedua, syarat sah sholat adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi dan disempurnakan sebelum mengerjakan sholat. Syarat-syarat sah sholat, suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian dan tempat dari najis, menutup aurat, sudah tiba waktu sholat, dan menghadap kiblat. Macam-macam sholat. Yang pertama, sholat wajib.
Salat wajib adalah ibadah yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang sudah balik dan berakal pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Salat wajib terdiri dari 5 waktu, yaitu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang kedua, salat sunnah adalah salat yang dianjurkan untuk dikerjakan akan tetapi tidak diwajibkan. Salat sunnah terdiri dari beberapa jenis, yaitu salat sunnah rawatib sebelum dan sesudah salat fardu, salat tahajud di malam hari, salat duha di pagi hari, salat tarawih di bulan Ramadan, salat hajat memohon sesuatu, salat witir, dan salat istiqoroh atau memohon petunjuk. Dari yang ketiga, puasa. Puasa adalah ibadah dengan cara menahan diri dari makan, minum, dan segala yang membatalkan mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar sumber hukum puasa terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selanjutnya, syarat wajib dan sah puasa. Syarat wajib, maksud dari syarat wajib puasa adalah beberapa hal yang membuat orang wajib melaksanakan puasa. Syarat wajib puasa yaitu beragama Islam, balik, berakal, sehat, mampu. Syarat sah puasa. Yang dimaksud dengan syarat sah puasa adalah seseorang dinilai sah puasanya apabila memenuhi syarat-syaratnya. Syarat sah puasa terdiri dari niat, beragama Islam, berakal, balik, suci dari haid dan nifas, tidak dalam perjalanan jauh, dan dilakukan pada waktu yang tepat. Macam-macam puasa. Yang pertama, puasa wajib terdiri dari puasa Ramadan. Puasa yang wajib dilakukan oleh seluruh umat muslim selama bulan Ramadan. Puasa qada, mengganti puasa Ramadan yang terlewat, misalnya karena haid atau sakit. Puasa nazar, puasa yang dilakukan karena memenuhi janji atau nazar yang telah diucapkan. Puasa kafarat, puasa yang dilakukan sebagai denda atas suatu kesalahan atau pelanggaran tertentu. Yang kedua, puasa sunnah, seperti puasa Daud, puasa yang dilakukan secara berselang-seling, sehari berpuasa, sehari tidak. Puasa Senin Kamis, puasa yang dianjurkan pada hari Senin dan Kamis. Puasa Ayyamul-Bid, puasa sunnah yang dilakukan pada pertengahan bulan Hijriah, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Puasa Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri. Puasa Arafah, puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, dianjurkan bagi yang tidak sedang berhaji. Puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram, dianjurkan untuk diikuti puasa Tasyu'a, tanggal 9 Muharram atau tanggal 11 Muharram. Puasa Sya'ban, puasa sunnah yang dilakukan di bulan Sya'ban, bulan ke-8 dalam kalender Hijriah, dan dianggap sebagai persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Dapat kita ketahui hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, berhubungan suami istri di siang hari. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, haid dan nifas. Dan yang kelima, murtad atau keluar dari Islam. Materi yang keempat, zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Dasar hukum tentang zakat terdapat pada Quran Surat At-Taubah ayat 103. Artinya, ambillah harta dari zakat mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki, akan tetapi tidak semua harta yang terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakannya zakat atas harta diantaranya: yang pertama, harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. Yang kedua, harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. Yang ketiga, harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Yang keempat, harta tersebut mencapai nishab sesuai jenis hartanya. Yang kelima, harta tersebut melewati haul dan pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. 8 golongan penerima zakat, yaitu yang pertama, fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang kedua, miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan.
Yang ketiga, amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Yang kelima, riqab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam, gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya. Yang ketujuh, fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Yang kedelapan, ibnu sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Selanjutnya, jenis zakat. Jenis zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan pada bulan Ramadan sebelum salat Idul Fitri. Tujuannya adalah untuk menyucikan diri setelah berpuasa dan sebagai bentuk kepedulian kepada orang yang kurang mampu. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta kekayaan pribadi seperti uang, emas, perak, dan aset lain oleh seorang muslim yang memiliki harta melebihi batas masih minimal atau nisab dan telah dimiliki selama 1 tahun atau haul. Tujuan dari zakat mal adalah membantu mereka yang membutuhkan seperti fakir miskin dan yatim piatu. Materi yang kelima tentang wakaf. Wakaf adalah di mana seseorang menahan suatu barang atau harta untuk kemudian disalurkan manfaatnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf dapat berupa penyerahan harta yang tahan lama seperti tanah atau bangunan, yang kemudian dimanfaatkan oleh orang lain untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid, sekolah, pondok pesantren, perkebunan, pertokoan, atau rumah kontrakan. Manfaat dari wakaf ini kemudian dapat digunakan untuk keperluan seperti pendidikan, membantu fakir miskin, atau membantu orang yang tertimpa musibah. Hukum wakaf dalam Islam. Hukum wakaf adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini karena wakaf dianggap sebagai sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir, bahkan setelah orang yang mewakafkan hartanya telah meninggal dunia. Dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 92, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyarankan untuk menyimpulkan sebagian harta yang kita cintai sebagai salah satu bentuk kebajikan, yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Selanjutnya, jenis-jenis wakaf. Yang pertama, wakaf qairi. Wakaf qairi adalah jenis wakaf yang dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan umum dan jangka panjang, seperti mendirikan masjid, rumah sakit, dan sekolah. Dalam wakaf qairi, harta benda yang diwakafkan harus memiliki manfaat sosial dan tidak untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Yang kedua, wakaf ahli. Wakaf ahli adalah jenis wakaf yang dilakukan untuk kepentingan keturunan wakif atau orang yang memberikan wakaf, seperti untuk pendidikan anak, untuk membeli rumah, atau untuk membiayai kebutuhan hidup keluarga. Dalam wakaf ahli, harta benda yang diwakafkan harus memiliki manfaat ekonomi yang dapat dirasakan oleh keluarga wakif. Yang ketiga, wakaf mushtara. Wakaf mushtara adalah jenis wakaf yang manfaatnya ditujukan kepada masyarakat umum dan keturunan wakif. Jadi seperti gabungan antara wakaf qairi dan wakaf ahli. Contohnya adalah wakaf untuk membangun jalan, wakaf untuk membeli alat-alat kebersihan, atau wakaf untuk membiayai kegiatan keagamaan. Dalam wakaf mushtara, harta benda yang diwakafkan dapat dimanfaatkan bersama-sama oleh masyarakat yang membutuhkan. Keutamaan wakaf. Yang pertama, sebagai sedekah jariah. Yang kedua, harta benda yang diwakafkan tetap terpelihara. Yang ketiga, bermanfaat bagi orang banyak. Dan yang keempat, meraih kebaikan yang dilipat gandakan. Materi yang terakhir tentang haji. Haji adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan ibadah pada waktu dan cara tertentu bagi umat Islam yang mampu baik secara fisik maupun finansial. Hukum ibadah haji. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi orang Islam yang mampu.
sebagaimana firman Allah pada surah Ali Imran ayat 97, artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata di antaranya makam Ibrahim, barang siapa memasukinya Baitullah itu menjadi aman bagi dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Selanjutnya, syarat melaksanakan ibadah haji. Untuk melaksanakan ibadah haji, ada syarat wajib yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, beragama Islam, berakal sehat, sudah mencapai usia dewasa atau balik. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani, serta kuat melaksanakan rangkaian ibadah haji secara keseluruhan. Yang keempat, mampu secara fisik, mental, dan materi. Yang kelima, dalam hal mampu secara materi, seseorang tidak boleh menjual satu-satunya sumber kehidupan yang dimilikinya karena hal tersebut akan mendatangkan mudarat bagi dirinya dan keluarganya. Yang keenam, merdeka, artinya bukan seorang budak. Yang ketujuh, memiliki ilmu tentang haji. Kedelapan, aman selama perjalanan pulang dan pergi. Kesembilan, khusus bagi wanita harus ditemani oleh mahramnya. Waktu pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji hanya bisa dilakukan setiap 1 tahun sekali. Waktu untuk melaksanakan haji sudah ditentukan, yaitu dimulai sejak awal bulan Syawal hingga sebelum terbit fajar pada malam tanggal 9 Zulhijjah untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah haji. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan rukun haji pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah setiap tahunnya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.